Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ustadz, anak-anak sekalian, dalam pelajaran matematika. Masih di pembahasan kita yang sama tentang debit. Ya, masih di pembahasan kita yang sama tentang debit. Dan silakan anak sekalian, siapkan buku tulis, pensil, dan uh, ya kertas. Bisa untuk coret-coret nantinya. Untuk berlatih berhitung bersama Ustadz. Baik anak-anak, kita langsung saja ke pembahasan kita tentang debit dan satuannya. Baik. Sebelum kita menghitung ya debit dan satuan, kita pahami dulu pengertian dari debit dan satuannya. Debit adalah banyaknya volume zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Satuan waktu, masih ingat? Jam, menit, dan detik. Ya. Untuk lebih menambah pemahaman anak-anak, di sini ada sebuah gambar ya, sumber air, kemudian ada penampang, dan di sini ada ember atau bak penampung. Ya, jadi banyaknya air yang mengalir pada penampang atau keran atau selang, inilah yang akan kita ukur dan namanya adalah debit. Ya, banyaknya air yang keluar dari penampang ini. Ya. Baik, anak sekalian, dan satuan daripada debit ini, ya, satuan yang dipakai dalam debit ini adalah ada beberapa macam: meter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik atau liter. Ya, dan masih ingat liter, 1 liter atau liter itu sama dengan desimeter kubik. Jadi anak-anak sekalian, saya harap anak-anak sekalian pahami. Ya, jadi sumber air, kemudian di sini ada ember ya, untuk menampung air, dan air yang akan mengalir dan memenuhi ember ini. Nah, banyaknya air yang mengalir untuk memenuhi ember inilah yang disebut dengan debit. Baik, anak-anak, kita lanjutkan. Untuk lebih memahami tentang debit, pengertian daripada debit, silakan anak sekalian untuk Ustaz berikan tugas untuk anak-anak sekalian melakukan praktek kegiatan yang ada pada halaman 86 dan 87. Kemudian divideokan kegiatannya, dikirim ke classroom. Ya, durasi video anak-anak sekalian paling lama ya 1 menit untuk menghemat kuota kita dan juga memori handphone kita ya. Baik, kita lanjutkan ya. Cara menghitung debit. Perhatikan anak-anak, cara menghitung debit. Nah, debit dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Nah, jadi untuk menghitung debit, anak-anak sekalian, kita dimudahkan dengan rumus yang sudah ada. Rumusnya, perhatikan. Debit sama dengan volume per waktu. Rumus ini adalah rumus sumber atau asli. Nanti ada rumus turunannya. Kita bisa lihat di sini ya, dalam bentuk segitiga. Ya, perhatikan. Jika yang ditanya adalah debit, maka volume dibagi dengan waktu. Atau ya, jika yang ditanya adalah debit, seperti ini adalah rumus asli ya. Jika yang ditanya adalah D, maka volume per waktu. Dan rumus turunannya, jika yang ditanya adalah V, volume, maka debit dikalikan dengan waktu. Dan jika yang ditanyakan adalah W, waktu, maka volume dibagi dengan debit. Nah, rumus ini akan memudahkan kita dan dalam mengerjakan soal latihan kita nantinya. Nah, di sini sudah ada satu buah soal. Contoh,
Di depan rumah Alia terdapat kolam ikan dengan panjang 4 meter, lebar 2 meter, dan kedalaman 0,5 meter. Kolam itu akan diisi air dengan menggunakan selang. Untuk mengisi kolam sampai penuh diperlukan waktu 1,5 jam. Berapa liter per detik debit air yang mengalir dari selang? Oke, ya. Harap anak-anak sekalian pahami dulu soalnya sebelum berlatih. Silakan dikerjakan, masukkan ke dalam rumus ini. Nah, yang Ustadz warnakan tulisannya ini adalah kata-kata kunci yang perlu diingat, ya, dan nantinya akan dimasukkan ke dalam rumus. Baik, langsung saja kita jawab soalnya. Jangan lupa ya, desimeter kubik itu sama dengan liter, sentimeter kubik itu sama dengan cc atau mililiter, dan tangga satuan kubik kilometer hingga milimeter kubik. Ya. Turun satu tangga dikali 1000, dan sebaliknya naik satu tangga dibagi 1000. Oke. Diketahui volume kolam ikan, ya. Tadi di soal kita volume kolam ikannya yang sudah Ustadz beri warna, perhatikan. Sini. Panjang 4 meter, lebar 2 meter, dan kedalaman 0,5 meter. Oke. Oke. Volume kolam ikan kita yang milik Alia tadi adalah panjangnya 4 meter, lebarnya 2 meter, dan kedalamannya adalah 0,5 meter. Masih ingat bagaimana cara menghitung volume pada pertemuan-pertemuan di semester yang lalu ya? Nah, jadi sebelum kita masukkan ke dalam rumus, maka kita harus ketahui dulu volume daripada kolam ikan milik Alia tadi ya. Oke, hasilnya adalah 4 dikali 2 dikali 0,5. 4 kali 2 adalah 8 dikali 0,5 atau setengah. Ya, setengah dari 8 adalah 4. Dan satuannya karena volume, maka satuannya adalah meter kubik. Jadi 4 meter kubik. Ya, 4 meter kubik atau sama dengan, ya, karena yang ditanya di soal kita tadi adalah liter, satuannya yang diminta adalah liter per detik, maka 4 meter kubik ini harus diubah ke dalam liter. Dan kita ketahui bersama bahwa liter itu sama dengan desimeter kubik. Nah, meter kubik ke desimeter kubik itu turun satu tangga. Ya, meter kubik ke desimeter kubik turun satu tangga. Jadi harus dikalikan dengan 1000 atau ditambahkan nolnya 3. Ya, jadi 4000 desimeter kubik atau sama dengan 4000 liter. Ya, jadi jawabannya maksudnya volume dari kolam ikan tersebut adalah 4000 liter. Kemudian waktu ya. Waktu. Perhatikan, waktunya di soal kita tadi adalah 1,5 jam. Ya, waktu 1,5 jam. Karena yang diminta di soal kita adalah liter per detik, maka dari jam ini kita harus rubah ke detik. Masih ingat 1 detik, 1 jam itu 3600 detik. Maka langsung saja kita kalikan 1,5 jam dikali 3600 detik. Hasilnya adalah 5400 detik. Nah, kemudian yang ditanya, ya, dari soal kita tadi, yang ditanya adalah debit aliran airnya. Berapa? Maka jawabannya, perhatikan penyelesaiannya. Rumus yang kita butuhkan adalah D sama dengan V per W, atau debit sama dengan volume dibagi dengan waktu. Kita sudah dapatkan volumenya di sini liter, 4000 liter. Kita sudah dapatkan waktunya detik, ya, waktunya 1,5 jam, kita konversi ke dalam detik jadi 5400 detik. Maka hasilnya adalah 0,74 liter per detik. Mohon maaf, ini kurang.
Ya, 0,74 liter per detik. Oke, seperti ini ya. Ya, oke, 0,74 liter per detik. Jadi, hasilnya adalah 0,74 liter per detik. Nah, demikian anak-anak sekalian, jawaban dari soal pertanyaan kita di atas. Jika kurang paham, maka silakan diulang-ulangi video ini dan bertanya di kolom pertanyaan yang ada di video ini. Ya, anak-anak, untuk lebih menambah pemahaman, saya akan berikan satu buah latihan lagi. Tadi adalah latihan soal cerita, ya. Sekarang kita dalam bentuk tabel. Di sini silakan perhatikan di tabel anak-anak yang ada di halaman 89 buku paketnya. Di situ ada volume 114 liter, waktu 3 jam. Yang ditanyakan adalah debit, rumus. Ya, lihat, perhatikan rumusnya. Debit, ya, sama dengan, yang ditanya adalah debit, maka debit sama dengan volume dibagi dengan waktu. Baik, langsung saja ya kita masukkan ke dalam rumusnya. Debit sama dengan volumenya berapa? Ini 114 liter dibagi dengan waktu 3 jam. Maka hasilnya adalah 38 liter per jam. Nah, demikian anak-anak. Semoga anak-anak sekalian paham apa yang saya sampaikan, dan sebelum saya akhiri, ada tugas mandiri untuk anak-anak sekalian. Silakan dikerjakan. Jadi pada pertemuan kita kali ini ada 2 tugas yang harus diselesaikan oleh anak-anak sekalian. Yang pertama tadi tugas praktek, dan yang kedua adalah tugas mandiri ini. Demikian, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan Ustadz dalam penyampaian. Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.